Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 06 Sake 002. Nama saya Zamaya Raudatul Jannah serta rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Seruni Permata Haskell. Kami akan memaparkan tugas kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Akbar SE MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan dampak terhadap laporan keuangan Pemda. Latar belakang analisis standar pemerintah atau ASP berawal dari reformasi pengelolaan keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menekankan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan modern. Selanjutnya, melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, seluruh pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD menggunakan basis akrual sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Kota Tangerang Selatan juga wajib menyusun LKPD sesuai standar tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan pusat. Untuk tahun anggaran 2024, LKPD Kota Tangerang Selatan telah diaudit oleh BPK RI dan kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan dengan demikian Kota Tangerang Selatan telah berhasil meraih opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Selanjutnya, kami akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama kami bahas yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintahan Kota Tangerang Selatan pada tahun anggaran 2024. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah seperti PP No. 71 Tahun 2010 dalam penyusunan komponen laporan keuangan Kota Tangerang Selatan. Lalu yang ketiga, apa dampak penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu menganalisis struktur APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024 meliputi sumber pendapatan, komponen belanja, dan pola pembiayaan daerah. Yang kedua, mengevaluasi penerapan komponen laporan keuangan seperti LRA, LO, LPA atau LPK, LAK, CALK berdasarkan SAP PP nomor 71 tahun 2010, menilai dampak penerapan SAP terhadap kualitas informasi keuangan dari aspek relevansi, keandalan, ketepatwaktuan, dan komparabilitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan umum dan regulasi sektor publik. Untuk wawasan umumnya yaitu teknik akuntansi untuk mengelola dana masyarakat di lembaga negara, Pemda, BUMN atau BUMD, LSM, dan yayasan menurut Bastian tahun 2001. Untuk siklusnya yaitu pertama ada perencanaan, lalu penganggaran, setelah itu ada realisasi, lalu pengadaan, pelaporan, audit, serta untuk yang terakhir itu ada pertanggungjawaban kepada publik. Tujuannya yaitu informasi keuangan akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik nantinya. Lalu untuk perbedaannya dengan sektor swasta yaitu yang pertama ada non-profit atau tidak berorientasi pada laba. Untuk selanjutnya ada sumber dana dari pajak atau retribusi, lalu akuntabel ke DPR atau DPRD dan masyarakat. Lalu untuk regulasi sektor publiknya itu ada yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya ada UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Lalu ada PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah atau SAP berbasis akrual. Lalu selanjutnya ada IPSAS atau Standar Internasional, IFAC atau IPSASB. Yang terakhir ada ISAK nomor 35 mengenai pelaporan entitas nirlaba. Ini menggantikan PSAK 45.
Lalu kemudian untuk Tangsel mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 dalam penyusunan LKPD tahun anggaran 2024. Selanjutnya di sini ada teori dan konsep penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Fungsi anggaran sektor publik sendiri yaitu yang pertama dalam perencanaan yaitu menentukan tujuan dan arah kebijakan. Dalam pengendalian untuk mencegah underspending, overspending, misspending, dan misappropriation. Lalu dalam kebijakan fiskal yaitu sebagai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam politik yaitu untuk persetujuan legislatif atas penggunaan dana publik. Ya, dalam komunikasi dan koordinasi yaitu memandu kerja bersama setiap unit. Lalu dalam evaluasi kinerja yaitu menilai manajer berdasarkan target anggarannya. Lalu dalam motivasi yaitu mendorong kerja efektif, efisien, dan ekonomis. Selanjutnya yang terakhir yaitu dalam pembentukan ruang publik yaitu masyarakat dan pihak terkait ikut dalam proses anggaran. Manajemen strategis dan implementasi strategi pemerintah. Proses manajemen strategi pemerintah daerah itu berjenjang, mulai dari menetapkan visi misi lewat RPJMD, analisis SWOT, formulasi strategi, sampai implementasi dan evaluasi. Semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan hierarki dari RPJP 25 tahun, RPJM 5 tahun, turun ke RKPD tahunan, lalu ke Renstra dan Renja SKPD. Siklus perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, penyusunan rencana. Yang kedua, penetapan rencana. Ketiga, pelaksanaan rencana. Keempat, evaluasi pelaksanaan. Yang terakhir, umpan balik dan koreksi. Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah. Tujuan pusat pertanggungjawaban menurut Mardiasmo 2009 yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer. Kedua, memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit yang kompeten. 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Alat pelaksana strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai alat pengendali manajemen. Menurut Mardiasmo 2009 ada 4 pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya, 2. pusat pendapatan, 3. pusat laba, yang terakhir pusat investasi. Yang selanjutnya, pengukuran kinerja sektor di pemerintahan. Sistem yang direncanakan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian strategi terhadap standar kinerja menurut Mahmudi tahun 2007. Yang pertama, tujuan pengukuran kinerja sektor publik meliputi mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, sarana pembelajaran bagi pegawai, dasar reward dan punishment yang objektif, memperbaiki kinerja berikutnya, menciptakan akuntabilitas publik. Lalu, yang kedua yaitu konsep value for money atau VFM yang meliputi ekonomi, perbandingan antara input sekunder atau SDM aset dengan input primer atau kas, diukur dari efisiensi pembelian dan penghematan biaya input. Yang kedua, efisiensi, yaitu rasio output terhadap input, semakin besar output dibanding input semakin tinggi efisiensi. Lalu ketiga, efektivitas, tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, program efektif jika outcome sesuai tujuan yang ditetapkan. Pada bagian ini, saya akan memperkenalkan pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang berdiri pada 26 November 2008. Saat ini dipimpin oleh Wali Kota Haji Benyamin Dafni dan Wakil Wali Kota Haji Pilar Saga Ihsan. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 147,19 km persegi yang terbagi menjadi 7 kecamatan. Visi Kota Tangerang Selatan adalah terwujudnya Tangsel unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif, dan efisien. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020.
pada tahun anggaran 2024, Kota Tangerang Selatan berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Adapun capaian keuangan tahun 2024 meliputi realisasi pendapatan sebesar 4,50 triliun, realisasi belanja 4,61 triliun, total aset 26,96 triliun, surplus laporan operasional sebesar 1,2 triliun, serta silpa akhir tahun sebesar 110,30 miliar. Selanjutnya, di sini kita tampilkan tabel sumber pendapatan daerah berdasarkan LRA Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024 yang telah diaudit. Komponen pendapatan di sini ada dua, pendapatan asli daerah atau PAD dan pendapatan transfer. PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Untuk pendapatan transfer sendiri terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Berdasarkan tabel tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai 4,5 triliun atau 98,34% dari target anggaran. Capaian ini menunjukkan kinerja pendapatan Kota Tangerang Selatan cukup baik. PAD berhasil melampaui target dengan realisasi 103,21%, terutama didukung oleh penerimaan pajak daerah yang mencapai 104,68%. Namun, di sini pendapatan transfer hanya terrealisasi 93,53%, terutama karena transfer antar daerah belum mencapai target. Kemudian di sini kami juga tampilkan tabel belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan LRA Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024 yang telah diaudit. Komponen belanja di sini terdiri dari dua sub, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal itu terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya yang dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel ini, realisasi belanja daerah mencapai 4,61 triliun atau 96,72% dari anggaran. Tingkat penyerapan ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan cukup efektif di Kota Tangerang Selatan ini. Belanja modal terrealisasi 98,30%, mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur dan aset daerah. Selain itu, defisit anggaran terrealisasi sebesar 110,05 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit yang dianggarkan, sehingga menunjukkan pengelolaan belanja yang cukup efisien. Pembiayaan daerah, laporan realisasi anggaran Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024. Pembiayaan daerah Tangsel di 2024 ditopang penuh oleh SIPA tahun 2023 sebesar 220,35 miliar. Penerimaannya terrealisasi 100%. Tapi ada catatan menarik, rencana penyertaan modal ke BUMD senilai 30 miliar ternyata tidak terrealisasi sama sekali. Setelah dikurangi defisit LRA 110 miliar, SIPA akhir tahun yang tersisa adalah 110,3 miliar. Program atau kegiatan utama realisasi kinerja APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024. Ada kurang lebih 65 program, tapi tabel ini ada 11 ya. Dan saya hanya akan mensoroti 3 yang nilainya paling besar. Yang pertama, program penunjang urusan pemerintahan daerah itu paling besar, dianggarkan 2,1 triliun dan terrealisasi 2,02 triliun. Ini mencakup belanja pegawai dan operasional OPD. Disusul program penataan bangunan gedung dari anggaran 404,33 miliar, terrealisasi 400,76 miliar, dan program pengelolaan pendidikan dari 303,55 miliar, terrealisasi 299,97 miliar. Program-program lainnya nilainya jauh lebih kecil, di kisaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah dengan realisasi yang juga mendekati angka anggarannya masing-masing. Jadi, eksekusi anggaran program di Tangsel ini berjalan lebih baik.
Laporan realisasi anggaran Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024. Ada beberapa temuan utama. Pertama, dari sisi pendapatan, realisasinya 4,498 triliun dari target 4,574 triliun. Jadi capaiannya 98,34%, sangat mendekati target. Kedua, dari sisi belanja, realisasinya 4,608 triliun dari anggaran 4,764 triliun, capaian 96,72% karena belanja lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit realisasi sebesar 110,04 miliar. Tapi ini sebenarnya jauh lebih kecil dibanding defisit yang direncanakan di awal, yaitu 190,34 miliar. Jadi ada efisiensi defisit sekitar 80,3 miliar. Yang ketiga, PAD justru melebihi target, terrealisasi 2,347 triliun, padahal targetnya cuma 2,274 triliun, lebih tinggi 72,9 miliar dari target. Pajak daerah sebagai kontributor utamanya juga terrealisasi 2,093 triliun, lebih tinggi 93,5 miliar dari anggaran 2 triliun. Keempat, belanja modal terrealisasi 1,164 triliun dari anggaran 1,184 triliun. Selisihnya kecil, cuma sekitar 20 miliar, menunjukkan perencanaan belanja infrastruktur yang cukup matang. Sebaliknya, belanja tidak terduga hanya terrealisasi 1,49 miliar dari anggaran 4,6 miliar. Jauh di bawah, tapi ini kabar baik karena artinya tahun 2024 relatif kondusif tanpa bencana atau kejadian darurat besar. Dari sisi analisis, ada beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi karena PAD melampaui target dan nilainya mencapai lebih dari separuh total pendapatan daerah. Ini menunjukkan kapasitas fiskal mandiri yang baik. Tangsel tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Selain itu, total anggaran belanja yang tidak terpakai mencapai 156,2 miliar ini juga mengindikasikan perencanaan yang baik, bukan kebocoran. Terakhir, dari komposisi belanja modal yang nilainya lebih dari 1,1 triliun ini menunjukkan orientasi pembangunan infrastruktur yang cukup kuat di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan operasional atau LO Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024 yang telah diaudit. Laporan operasional disusun menggunakan basis akrual sesuai dengan PSAP nomor 12 dan PP nomor 71 tahun 2010. Artinya, pendapatan diakui ketika hak untuk menerima pendapatan tersebut muncul, sedangkan beban diakui ketika kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dari sisi pendapatan, total pendapatan LO mencapai 5,11 triliun. Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 2,48 triliun, pendapatan transfer sebesar 2,10 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar 537,32 miliar. Jika diperhatikan, pendapatan LO lebih tinggi dibandingkan LRA. Hal ini disebabkan karena pada basis akrual, pendapatan yang masih berupa piutang seperti pajak yang belum ditagih tetap diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, pada sisi beban daerah, total beban tercatat sebesar 4,8 triliun. Beban terbesar berasal dari beban barang dan jasa sebesar 1,89 triliun, kemudian beban pegawai sebesar 1,26 triliun, serta beban penyusutan dan amortisasi sebesar 565,64 miliar. Selain itu, terdapat beban penyisihan piutang dan beban hibah serta beban lainnya. Karena total pendapatan lebih besar dibandingkan total beban maka pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan memperoleh surplus operasional sebesar 1,3 triliun. Surplus ini menunjukkan bahwa kinerja operasional pemerintah daerah berada dalam kondisi yang baik karena mampu menghasilkan pendapatan yang melebihi beban selama satu periode. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan neraca dan laporan perubahan ekuitas pada LPE per 31 Desember 2024. Neraca ini menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir tahun yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Total aset Kota Tangerang Selatan mencapai 26,96 triliun.
Komponen terbesar adalah aset tetap sebesar 25,46 triliun atau sekitar 94,5% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan daerah merupakan aset infrastruktur seperti tanah, gedung, jalan, dan aset tetap lainnya. Untuk aset lancar, nilainya sebesar 1,9 triliun yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka. Rasio aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek mencapai sekitar 37 kali sehingga menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat baik. Selanjutnya, total kewajiban pemerintahan daerah hanya sebesar 29,44 miliar yang sebagian besar merupakan kewajiban jangka pendek seperti pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Tidak terdapat kewajiban jangka panjang sehingga beban utang pemerintahan daerah relatif sangat kecil. Sementara itu, ekuitas akhir mencapai 26,93 triliun atau hampir 99,9% dari total sumber pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pemodalan pemerintah daerah sangat kuat karena hampir seluruh aset dibiayai oleh ekuitas bukan oleh utang. Pada laporan perubahan ekuitas, terlihat bahwa ekuitas awal sebesar 25,75 triliun meningkat menjadi 26,93 triliun pada akhir periode. Peningkatan ini dipengaruhi oleh surplus LO sebesar 1,2 triliun serta adanya dampak koreksi ekuitas sebesar 164,55 miliar. Lalu di sini ada laporan arus kas atau LAK Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024 yang telah diaudit. LAK ini menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari keempat aktivitasnya, yaitu ada operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris. LAK ini disusun menggunakan metode langsung sesuai dengan PSAP 03 dan PP nomor 71 tahun 2010. Lalu di sini dilampirkan tabel yang berisi mengenai komponen LAK yang 4 tadi, aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Lalu ada arus kas masuknya, arus kas keluarnya, serta netonya. Berdasarkan tabel LAK tahun 2024 tersebut, Kota Tangerang Selatan mencapai arus kas bersih operasional sebesar 1,05 triliun dan arus kas bersih investasi negatif sebesar 1,16 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan kas daerah cukup kuat untuk membiayai operasional. Sementara pengeluaran investasi yang besar mencerminkan fokus pemerintah pada pembangunan aset dan infrastrukturnya. Meskipun kas bersih turun sebesar 110,05 miliar, pemerintah masih memiliki saldo akhir sebesar 110,36 miliar sehingga kondisi keuangannya masih cukup baik. Selanjutnya di sini ada analisis mengenai catatan atas laporan keuangan atau CALK Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024. CALK merupakan bagian integral laporan keuangan yang memberikan penjelasan naratif, deskriptif, dan analitis atas pos-pos laporan keuangan yang telah disampaikan sebelumnya sesuai dengan PSAP 04 dan PP 71 tahun 2010. CLK Tangerang Selatan tahun anggaran 2024 ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama ada pendahuluan berisi mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. Lalu ada landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematis penulisan CLK. Bab 2 ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD berisi mengenai ekonomi makro Tangerang Selatan tahun 2024, kebijakan keuangan daerahnya, dan pencapaian target kinerja APBD-nya. Bab 3 yaitu ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berisi mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kota Tangerang Selatan serta hambatan dan kendala pencapaian target tersebut. Bab 4 itu ada kebijakan akuntansi berisi mengenai entitas akuntansi atau pelaporannya, basis akuntansi dan pengukurannya, penerapan kinerja akuntansinya, serta kebijakan koreksi kesalahannya. Bab 5 yaitu penjelasan pos-pos laporan keuangan berisi mengenai komponen LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca dan LAK termasuk penyusutan senilai 565,64 miliar dan penyisihan piutang senilai 169,15 M. Bab
Lalu bab 6 ada penjelasan atas informasi non-keuangan seperti domisili dan bentuk hukum entitasnya, sifat operasi, struktur organisasi Pemkotnya, serta status hukum belanja dan asetnya. Selanjutnya ada bab 7 atau penutup. Penutup CLK dilengkapi lampiran laporan keuangan BUMD Perseroda Pembangunan Investasi Kota Tangerang Selatan. Dampak penerapan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024. Berdasarkan 4 karakteristik kualitatif dalam kerangka konseptual SAP, laporan keuangan Tangsel sudah relevan, tercermin dari LO berbasis akrual yang menggambarkan kondisi ekonomi real dengan pendapatan naik 14,55%. Andal, dibuktikan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK dan penyisihan piutang yang menunjukkan kehati-hatian. Dapat dibandingkan karena penerapan SAP konsisten antar tahun. Dan dapat dipahami karena CALK disusun terstruktur dalam 7 bab. Analisis penerapan ASP pada pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024. Sebagai rangkuman analisis, ada 3 poin utama. Pertama, struktur APBD Tangsel tahun anggaran 2024 menunjukkan kemandirian fiskal yang sangat baik, dengan PAD yang melampaui target. Kedua, LKPD Tangsel memenuhi seluruh komponen SAP, LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, LAK, dan CALK 7 bab. Dengan basis akrual penuh tercermin dari beban penyusutan dan penyisihan piutang. Ketiga, penerapan SAP ini secara konsisten menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dibuktikan dengan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, menjadikan Tangsel salah satu pemerintah daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan pada pemerintah daerah. Yang pertama yaitu melalui optimalisasi PAD, peningkatan intensifikasi pajak daerah terutama PBB P2, PBHTB, dan pajak restoran melalui pemutahiran data objek pajak dan digitalisasi pemungutan pajak. PAD tahun 2024 memang sudah melampaui target sebesar 103,21%, namun potensi retribusinya yang masih 96,04% itu perlu ditingkatkan lagi. Untuk yang kedua yaitu melalui penagihan piutang. Dengan mempercepat penagihan piutang daerah yang masih besar melalui pembentukan tim penagihan khusus dan mekanisme insentif pelunasan piutang pajak daerah. Untuk yang ketiga ada peningkatan belanja modal. Realisasi belanja modal itu ada 98,30%, sudah baik. Namun belanja tidak terduga hanya 32,55%, menunjukkan perlunya perencanaan kontingensi yang lebih baik lagi. Optimalkan belanja modal untuk infrastruktur yang berdampak langsung pada IPM. Lalu yang terakhir ada penguatan SDM akuntansinya. Dengan meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah melalui pelatihan SAP PP nomor 71 tahun 2010, sistem LKPD, dan sertifikasi akuntansi publik agar kualitas LKPD semakin meningkat dan WTP dapat dipertahankan pada tahun anggaran 2025 selanjutnya.